Posisi. Bahrain. Tapi lawan Bahrain gimana nih? Menang ya, yakin harus ya? menang. Kan saya bilang, selain lawan Jepang, sisanya nih sekarang harus menang. Kecuali kemarin lawan Cina menang. Kita masih bisa imbang-imbang. Karena targetnya kan untuk lolos itu kemarin 16 poin ya Pak Erik. Iya. Itu targetin untuk bisa lolos survive lah Iya. di grup itu. 16 poin. Tadinya kan Cina menang, pengennya menang. Cuman karena terlalu banyak perubahan yang radikal banget tuh line up-nya. Shen Patinama yang jarang main aja dimainin di kiri. Tapi belum ya, sekarang mau dievaluasi itu belum ya? Udah, Oh, udah. kemarin Pak Erik udah manggil Sinteyong sih informasi. Bukannya Sinteyongnya pulang kampung dulu? Tapi udah, katanya Udah? sih udah. Udah beres? Sudah dievaluasi ya. Mungkin evaluasinya soal taktikal ya. Ya. Kebijakan-kebijakan pelatih kan itu ya sebenarnya otoritas pelatih utuh Iya, untuk iya. ngasih susunan pemain kayak gimana. Tapi di satu sisi lain mungkin Sinteyong pengen mencoba Yang jarang main, yang jarang dimainin. main gitu kan. Karena di satu sisi lain juga mungkin lebih meremehkan, mungkin ini mah lebih meremehkan timnas Cina. Tapi memang kemarin gitu Cina kan. itu mainnya low block, Nunggu ya. nunggu kita nyerang. Akhirnya kan kita serangan Serangan golnya baliknya ya. serangan balik Serangan dua-duanya. balik terus ya. Serangan Iya, balik. tapi ball possession kita dapat ya waktu itu Oh ya. iya, karena sangat luar biasa dapat. ya memang kita butuh striker sih yang bagus. Iya sih, berharapnya tambah lagi lah. Mudah-mudahan si Rafael Strike ini kan sekarang dimain di Australia nih. Mm-hmm. Dapat jam terbang lebih. Mm-hmm. Main di liga tinggi, di kasta tertinggi gitu. Bisa dapat jam terbangnya yang lebih matang lagi. Itu bagus, pemain bagus. Tapi perlu kita acungi jempol juga. Siapa tuh? Wahaji, Ragnar Oratmangun. itu Yes. Wahaji itu sama kayak saya juga kemarin. Mungkin saya juga amin bisa umroh atau haji juga nanti ke depannya gitu kan. Amin. Dibotakin juga soalnya itu. Atau Wahaji. umroh dulu baru dibotakin. Iya sih. Tapi luar biasa itu Ragnar Oratmangun. Stamina ya. Stamina. Ya itu yang membedakan timnas kita sekarang sama dulu. Ya sekarang memang diaspora, pemain-pemainnya dari Eropa gitu. Mereka punya stamina yang bagus, walaupun kondisi di Indonesia panas, lembab, nggak kayak di Eropa gitu dingin, kering kan. Di Indonesia, tapi mereka masih bisa main 90 menit dan kencang Iya. mainnya. Dulu kita timnas disebutnya itu ada julukan ya, tim 60 menit. Hanya staminanya sampai 60 menit. Setelah menit 60 itu habis. Timnas Indonesia tuh zaman dulu. Ya zaman 10-15 tahun lalu lah. Harapan dari Bang Cek, harapan lagi ya? Kok harapan lagi? Harapan dari Bang Cek lah. Nanti Sinteyong ini menurunkan siapa aja untuk lawan Jepang sama lawan Arab. Harapannya, apakah memang yang pemain yang waktu melawan Australia atau lawan Arab atau lawan Cina kemarin? Ini yang buat lawan Jepang nih. Ya, lawan Jepang. Buat lawan Jepang. Nanti bisa ditampilin ya sama editor formasinya kayak gimana. Iya, itu tampilin ya nanti ya. Kiper udah pasti Martin Paes. Oke. Kiper. Untuk back? Trio. Kita ngelihat yang sebelum-sebelumnya ya 3 back. Jay Itzes. Sentralnya. Mes Hilgers. Sama Rizky Ridho. Rizky Ridho ya. 3. Langsung dimainin Oke. ya. Oke. Terus back kanan ya. back kanan? Wing kanan. Sandy Walsh. Sandy Walsh, oke. Di sebelahnya Sandy Walsh itu bisa Tom Haye. Oke. Ivar Jenner nggak bisa karena dia akumulasi kartu. Akumulasi kartu ya. Itu mungkin si Nathan Choaon. Nathan Choaon. Back wing kirinya Calvin Verdong. Pedong ya. Trio di depan seperti biasa Ragnar Oratmangun di kiri, Rafael Strike di kanannya. Ini opsinya banyak kalau di kanan bisa Witan, bisa si Marcelino. Masih bisa. Kemungkinan Witan Sulaiman. Tapi kemarin Witan Sulaiman memang patut diakui juga sama saya nih. Kenapa? Lawan Cina itu. Oh, jangan lupain Egy Maulana Fikri. Kemarin habis hat-trick. Iya sih. Waktu Mungkin bisa jadi melawan opsi nih. Semen Padang, itu dia hat-trick.
mungkin bisa jadi opsi juga. Bisa. Untuk menggantikan dulu posisi. Egy Maulana Fikri itu disebutnya Messi dari Indonesia, jangan iya, lupa. sebenarnya memang udah pernah main di luar negeri juga kan. Pernah gitu kan. main. Jam terbangnya juga tinggi di Eropa. Jam terbangnya lebih tinggi, Witan juga gitu kan. Mungkin bisa menjadi salah satu opsi juga untuk Egy Maulana Fikri ini bisa bermain mungkin ya. Nah kalau Bung Andi gimana formasi impiannya? The Dream Team atau starting 11-nya buat minimal buat besok lawan Jepang. Siapa-siapa? Apalah nggak nama pemain. intinya saya berharap untuk si Asnawi jangan dulu lah. Emang kenapa sih Asnawi? Nggak apa, Asnawi cedera. Iya, berarti dia kena hamstring kemarin waktu main. Oke, berarti kan nggak main tuh ya. Iya. Marcelino di babak kedua aja lah. Atau babak pertama babak keduanya ganti Marcelino itu sama Egy mungkin bisa. Selebihnya saya sama dengan Bang Cek gitu kan. Selebihnya sama saya Bang Jai. Kaptennya siapa kapten? Saya berharap sih kapten. Bang Jai. Bukan Bang Jai. Siapa? Rizky Ridho. Saya berharapnya ya. Karena kita bisa melihat ketika kemarin Piala Asia U23 itu sangat luar biasa. Dia bisa menjadi memang dia seumuran itu semua. Iya, maksudnya dia bisa menjadi pimpinan di lapangan yang memang bisa mengkomandoi teman-temannya. Semuanya lah gitu kan. Luar biasa itu Rizky Ridho, patut diacungi jempol 4 lah mungkin bisa jadi. Tapi jangan, ini kakinya soalnya kotor nih, hitam juga cemong. Itu sih kalau menurut saya itu. Tapi jadi opsi ya Egy ya. Egy, Marcelino dan Witan. Yang pemain nomor 10 tuh yang baru tuh. Saya kurang tahu. Malik Rizaldi. Malik Rizaldi yang baru di. Malik Rizaldi bagus. Dia di Persebaya sekarang. Ya kan contohnya di Liga Indonesia kalau lo main bagus, pasti dipanggil sama Sinteyong. Tapi ada harapan juga yang memang sudah main di BRI Liga 1 ini yang memang berharap dilirik sama pelatih timnas ini. Jangan sebut merek. Tadi Anda nyebut BRI. Oh iya maaf. Oh iya Liga 1 lah. Untuk Liga 1 ini pemain Liga 1 ini banyak yang memang berharap penyerang-penyerang. Yang saya mungkin tahu pemberitaan yang memang sering saya baca juga. Di situ ada Ciro yang memang dia udah main lama di saya nggak setuju. Indonesia. Saya nggak setuju. Iya, satu. Dia mungkin pengen dinaturalisasi. Terus David da Silva juga di situ salah satunya. Berharap bisa dilirik katanya kan. Nah, itu sih menurut saya bisa menjadi opsi juga mungkin. Diliriknya gimana? Dilirik. Gitu mungkin diliriknya. Nah, dari tadi Gat setuju gimana Gat setujunya? Ya enggak, sekarang mereka kan pemain asing. Murni. Kita udah banyak pemain asing yang dinaturalisasi. Dulu ada Beto Gonçalves. Iya. Christian Gonzalez. Terus Otavio Dutra, Persebaya. Siapa lagi? Osa Saha. Banyak banget. Kontribusinya ya tapi kurang ya. Iya, kontribusinya kurang. Mendingan udah cari pemain yang punya keturunan Indonesia. Darah Indonesia. Dia mau bela timnas Indonesia, mainnya bagus, masih muda. Oh jangan lupa tadi ada Justin Hubner, udah bisa main besok kayaknya. Ya, mudah-mudahan udah sembuh. Semoga aja. Nah, balik lagi. Tadi pemain asing yang dinaturalisasi. Ya memang banyak pemain asing di Liga Indonesia yang bagus mainnya. Tapi kan banyak kan mereka udah tua. Jadi satu lagi ada pemain kita main di luar negeri itu Sadil Ramdhani. Oh iya. Sadil itu belum pernah lagi dipanggil sama Sinteyong, nggak tahu kenapa. Ini juga Elkan ya. Elkan Beget, ya nggak tahu itu kenapa. Ya, itu nggak tahu. Ini Sinteyong itu kayak tanya sih sama lagi. Ya nggak tahu lah. Ya biasa lah. Profesionalisme. Kita kan nggak tahu, itu mah hanya katanya saja sih mungkin. Untuk mungkin lawan Indonesia lawan Jepang di kandangnya Jepang. Sama kita mungkin nanti lawan Australia juga. Terus lawan mana lagi? Udah ya. Kita cuma tinggal ke Jepang, Australia. Jepang 2 kali, Australia sekali, Bahrain di sini sama Cina. Ya tinggal 2 kali lagi kan, maksudnya ke ngunjunginya kita main di negara Jepang. Ya, bertandang. Bertandangnya sama Australia. Ya. Gimana itu?
Gimana apanya? Menurut prediksi dari Iya, yang Bang Cek. penting jangan kalah. Tapi bos di kandang Jepang Iya, jangan kalah. jangan kalah. Iya, Jangan kalah. yakin tuh ya nggak bisa kalah lah. Pokoknya seri. Iya, gimana caranya jangan Gimana kalah caranya? aja. Bila Mau lolos perlu- nggak ke Piala Dunia? Iya, bila perlu kita kerahkan dukun-dukun mungkin. untuk Ini orang-orang Belanda. oh iya ya, yang menjajah kita ya dulu ya. Iya, mereka nih orang Belanda. Bukan apa maksudnya lahir dan besar di Belanda kebanyakan. Nah, kayaknya nggak percaya sama gitu-gitu. Tapi perlu acungi jempol juga netizen Indonesia ini bisa menyerang bahkan bisa menghilangkan media sosial yang memang dibenci, kan? Bos, penduduk kita 270 juta. Iya sih. Oh, jangan main-main lah ya gitu kan. Tapi sama kan kita ada apresiasi kemarin waktu wasit lawan Cina ya, yang kita kalah. Iya, yang kita Itu kalah. follower si wasit itu naik Naik ya, ya. karena adil. Adil sih memang. Wasitnya ya. bagus, memang wasitnya bagus. Ya semoga aja nanti pertandingan yang menjadi wasit nanti next ke depannya bisa adil lah. Oh iyalah. Jangan kayak Bahrain itu ya. Bahrain itu kacau itu. Bener-bener si botak. Saya sih botak. Tapi semalam nonton bola nggak U17? U17 saya lawan Australia. nggak nonton, tapi saya cuma ngelihat ininya aja, apa cuplikannya. Itu mainnya kayaknya katanya sih main sabun ya. Main sabun begini. Enggak, Itu timnas enggak. Australia. Bahkan si Nova Arianto yang memang pelatihnya itu merasa malu katanya. Walaupun saya baca tuh, walaupun kita lolos, tapi saya merasa malu dengan permainan yang semalam ditunjukkan Iya, oleh tapi anak asuhnya. yang harus lebih malu itu Australia. Mainnya passing. Nggak mau nyerang. Iya gitu aja. Kita Ya? itu masih nyerang, walaupun counter attack ya. Counter attack beberapa kali tuh Goli siapa? Mirza si Mirza Si itu Mirza, ya. bikin peluang, ada peluangnya. Alberto di situ ya. Alberto. Cuman memang belum beruntung aja. Nah, sementara Australia secara kualitas di atas Iya. kita. Iya. Jam terbang juga. Terbang juga. Terus udah pasti lolos. Iya, fisik mereka luar Iya. biasa lah. Udah pasti lolos mereka tuh. Tapi nggak mau main terbuka, nggak mau ngambil resiko. Tapi memang ya nggak bisa disalahin juga nih. Indonesia kalau kalah semalam, itu udah pasti nggak akan lolos ke Piala Asia. Iya. Keluar dari peringkat runner up terbaik. Australia juga kalau kalah, Indonesia jadinya yang lolos. Oh iya, Indonesia. Nah kalau imbang, itu dua-dua tim lolos. Lolos. Gitu. Tapi Indonesia lolos kan? Indonesia lolos runner up terbaik. Karena pertandingan lawan Kepulauan Mariana itu nggak dihitung. Yang 9-0 ya? Kita menang 10-0. 10-0 ya? Tapi Australia menang 19-0. Iya sih. Itu targetnya sih. Tapi babak pertama itu luar biasa. Yang mana? Kita Yang lawan mana? Iya, yang lawan Mariana itu. Kita nyetak 6 ya? 6 gol itu. Iya. 6 gol babak pertama itu. Berarti kan hampir ya taruhlah 7 menit sekali gitu kan ngegolin gitu kan. Cuma babak kedua doang ini. Kurang. Ya bayangin aja Australia menang 19-0. Iya sih. Satu lagi jadi 20 itu. Iya. Ya, itulah. Cuman nggak dihitung pertandingan itu karena dia juru kunci, jadi nggak dihitung untuk posisi runner up terbaik. Yang dihitung lawan Kuwait. Kuwait walaupun Kuwait itu Kuwait menang itu lawan Mariana 9 ya, apa 8? main-mainnya juga curang itu Kuwait lawan Indonesia waktu itu. Ngeliat Kayaknya- gusur-gusur gitu. Kayaknya tim-tim Timur Tengah udah diajarin dari kecil. Iya bener, kayaknya bener. Udah diajarin dari kecil gitu. Buat curang aja gini gitu. Timnas kita, main kita ada yang gusur-gusur gitu Iya, kan. tahu, Nggak lihat, bisa seperti lihat. itu juga gitu kan. Lihat. Walaupun Timur Tengah yang memang kita juga lihat sering pura-pura cedera apalah segala macem gitu kan. Ya kita santai aja gitu kan. Yang penting usia 17 kita lolos Piala Asia. Senior juga udah pasti lolos Senior Piala Asia udah 2025. pasti. Yang usia U24, U23. U23 lolos Kayaknya juga ya? lolos deh. Lolos Karena juga. kemarin lolos semifinal kan. Iya.
lolos juga sih. Ya, Garuda mulai terbang tinggi lah. Iya. Asal jangan ditembak orang aja jatuh ntar. Semoga aja juga dengan presiden yang sekarang, Pak Prabowo, bisa membuat gebrakan juga gitu kan. Gimana gebrak ya? Iya, gebrakan dengan politik internasionalnya lah gitu kan. Ya, Iyalah, Pak Prabowo jadi presiden, timnas Indonesia itu lolos Piala Dunia, saya akan luar biasa. Jadi Pak Prabowo presiden, Indonesia lolos Piala Dunia? Saya yakin, ya harus. Siap. Karena itu prediksi dari Gus Dur ya, pernah bilang gitu juga Gus Dur kan, Pak Prabowo jadi presiden, Piala Dunia akan emang ngomong juga. gitu? Enggak. Iya, pokoknya intinya seperti itulah. Pak Gus Dur itu pernah bilang Indonesia nanti lolos Piala Dunia masih lama. Iya, katanya masih gitu lama. doang. Iya, Karena tapi kita kan disiplinnya nggak punya. Posisinya sekarang Pak Prabowo jadi presiden, timnas Indonesia lolos Piala Dunia, kebanggaan juga dong gitu kan. Iya. Iyalah, bangga lah. Bangga Indonesia. gitu. Siapapun pemainnya di situ. Tapi ada gak posisi harapan dari Bang Jack tersendiri PSSI ini melihat podcastnya posisi muling disebut. Apaan? melihat anak-anak yang masih muda gitu, yang anak-anak kampung lah yang masih muda yang mempunyai Minat main bola dan mempunyai bakat untuk memang bisa bermain. Tapi menurut saya ya itu sih, kalau menurut saya mah gak ini apa tingkat pendidikannya juga. Untuk mendidiknya lah, mendidik dari mulai anak kampung tuh di kampung itu, anak-anak muda tuh untuk sampai jadi itu. Ya mudah-mudahan aja sih pemain-pemain muda yang punya bakat ketemu sama pelatihnya yang bagus. Jadi bakatnya nggak sia-sia. Kayak Egy ya, Indra Sapri maksudnya nggak usah yang sekaliber nasional kayak gitu. Iya. Minimal teknik dasarnya dulu dia dapat bagus. Ya main bola kan sama aja. Iya sih. Mau dimanapun latihannya porsinya sama aja. Yang bedain kan IQ-nya. Iya sih, yang bedain IQ-nya. Nah, pemahaman taktik, terus pengambilan keputusan, kapan lu harus dribble, oper, ya kan? Oke. Kapan harus buka ruang, itu kan nggak semua orang bisa dan itu harus dipelajari memang. Iya. Siap. Punya teknik dasar yang bagus dulu. Udahlah, ya. Serobotannya. Ya udah. Iya. Ya apalagi ngomongin tinju? Iya, ngomongin apa ya? Israel. Lah Iran apa? Wah, udahlah, janganlah kalau itu sih. Timnas Lebanon U17 kemarin kasihan dia mundurin diri karena faktor keamanan. Lebanon ya. Lebanon. Ya semoga aja kita berharap untuk Israel juga gitu kan. Jangan udahlah berdamailah sama seluruh negara biar pemain sepak bolanya juga. Emang lu mau ada orang pemain Israel main di Indonesia? Ya, enggak lah. Enggak lah, udah ditolak juga. Itu udah banyak penolakan. Pak Gandit ya? Itu udah ditolak gitu kan, dengar keras gitu kan. Kemarin nyalon RT ada gembosan seperti itu gitu kan. Udah, jangan bahas-bahas masalah itu. Mungkin cukup sekian dari kita Serobot Podcast Bang Epul dan Bang Ipin. Dari kita berdua, saya Andi, saya Risat. Kita next serobot-serobotan lagi. Tapi Liverpool tetap. Manchester City. Halan. Pokoknya kita serobot lagi podcastnya Bang Epul sama Bang Ipin. Di waktu yang luang kita akan serobot. Pakai salaman nggak? Oke. Salaman. Oke. Lihat kamera dong. Oke. Cukup sekian dari kita berdua. Posisi podcast literasi dan inspirasi. Tapi edisi serobotan podcastnya Bang Epul dan Bang Ipin. Oke. Posisi.